Podcast Network Asia. Gaji naik, kok gaya hidup ikutan naik? Jika sudah begitu, kapan bisa kaya? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal gaji besar belum tentu tabungannya banyak. Apakah kamu pernah dengar atau baca soal seorang pria nekat merampok bank karena terlilit hutang miliaran rupiah? Padahal gajinya boleh dibilang cukup besar, yaitu 60 juta per bulan. Mungkin alasan utamanya adalah orang ini mengalami lifestyle inflation. Situasi di mana ketika pendapatan seseorang naik, begitu juga dengan gaya hidupnya. Inilah yang membuat kita merasa tidak pernah cukup. Kenapa gaji naik tapi kok selalu merasa kurang? Nah, apakah kamu pernah merasakan hal yang sama? Jika iya, mungkin kamu memang sedang mengalami hal tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Belakangan ini, kita mungkin dikejutkan dengan sebuah kisah yang aneh. Pria berinisial BS nekat merampok Bank Jabar Banten atau dikenal dengan nama BJB Cabang Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pria ini mengaku kalau motifnya adalah ekonomi. Anehnya, karir BS ini bagus loh. Dia merupakan karyawan bank dan menerima gaji 60 juta sebulan. Tapi di sisi lain, BS punya hutang miliaran rupiah dan jatuh temponya dalam waktu dekat. Karena ditagih terus-menerus, BS akhirnya nekat melancarkan aksi perampokan. Cerita ini mungkin membuat kita kaget. Kok bisa orang dengan gaji yang boleh dibilang besar banget, tapi nekat melakukan perampokan karena terlilit hutang? Kisah aneh ini membuat saya penasaran. Gimana sih rasanya punya gaji yang besar? Saya lalu membuka Quora dan ternyata ada pertanyaan yang mirip. Bagaimana rasanya memiliki gaji 50 juta rupiah per bulan? Dari beberapa jawaban yang saya baca, mayoritas menjawab biasa aja. Ketika dibaca lebih lanjut, mereka terbiasa hidup sederhana. Jadi porsi alokasi gaji dimasukkan ke dalam tabungan atau investasi. Cuma ada satu kalimat yang hampir selalu muncul. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar juga pengeluarannya. Apalagi jika mereka tinggal di ibu kota dan sudah punya anak. Porsi pengeluaran mereka banyak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya anak. Misalnya biaya pendidikan dan sebagainya. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan bagaimana rasanya punya gaji 50 juta per bulan, tapi seperti ini, bagaimana rasanya menghabiskan uang 50 juta sebulan tidak termasuk cicilan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi 50 juta khusus untuk biaya hedon. Nah, barulah kita mungkin melihat betapa glamornya hidup seseorang. Karena sesungguhnya kita tidak bisa melihat kekayaan seseorang apabila orang tersebut tidak membelanjakan uang, ya kan? Misalnya, apakah kamu tahu kalau teman kamu kaya atau tidak? Cara mudahnya, pasti kamu lihat merek bajunya, merek jam tangannya, merek tasnya, merek mobilnya, rumahnya di mana, dan sebagainya. Semua hal ini menjadi indikator kekayaan seseorang. Tapi apabila gaya hidup teman kamu sederhana, pasti kamu tidak bisa menebak apakah orang itu kaya atau tidak. Ada fenomena yang menarik. Apakah kamu pernah dengar istilah lifestyle inflation? Ini adalah kondisi di mana pendapatan seseorang naik tapi pengeluarannya juga bertambah. Tidak peduli seberapa besar gaji yang dimiliki, pengeluarannya juga ikut membengkak. Mungkin ini jawaban kenapa orang itu bisa sampai berhutang 1,5 miliar rupiah. Lifestyle inflation biasanya mulai terjadi saat transisi dari mahasiswa jadi karyawan. Contohnya gini, saat masih jadi mahasiswa, uang kamu pasti terbatas dong. Mungkin kamu hanya mendapatkan uang dari kerja part-time atau uang jajan dari orang tua. Namun setelah lulus kuliah dan masuk kerja, kamu akhirnya punya uang sendiri. Biasanya, gaji kamu lebih besar daripada uang hasil kerja part-time atau uang jajan orang tua. Barang yang awalnya tidak bisa kamu beli, sekarang jadi sebuah kebutuhan. Akhirnya, pengeluaran kamu pun bertambah. Coba bayangkan situasi ini berlangsung terus-menerus. Dari awal kerja hingga akhirnya gaji kamu semakin besar. Tentunya barang atau jasa yang kamu beli semakin mahal kan? Lifestyle inflation tidak akan membuat kamu semakin kaya.
Setiap bulannya, kamu ibaratnya harus membayar begitu banyak pengeluaran. Hingga suatu titik, kamu misalnya di PHK atau sakit keras, kamu tidak punya dana darurat dalam kondisi tersebut. Kenapa kita bisa terjebak dalam lifestyle inflation? Pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Ada kecenderungan seseorang untuk dianggap setara atau bahkan lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Misalnya teman kamu baru beli mobil. Mungkin kamu ngerasa, wah kayaknya perlu juga nih ganti mobil keluaran terbaru. Padahal mobil yang sekarang kamu punya masih bagus. Bukan hanya itu, misalnya teman kita baru aja pulang liburan dari Eropa atau makan malam yang mewah. Kita ibaratnya nggak mau kalah dan juga menginginkan hal yang sama. Namun perlu kita sadari, terlihat kaya bukan berarti beneran kaya. Kita pasti sudah lihat sendiri bagaimana kisah para crazy rich yang seringkali jadi idola anak muda kemudian berakhir buruk. Kedua, merasa berhak untuk memanjakan diri. Betul, kamu sudah bekerja keras selama sebulan. Ketika gajian, kamu tentu saja berhak untuk memberikan hadiah bagi dirimu sendiri. Hal ini sangat bisa dimengerti. Cuma perlu diingat, hadiah bagi diri sendiri juga perlu diatur jumlahnya. Jangan sampai uang untuk memanjakan diri malah menjauhkan kamu dalam membangun kekayaan jangka panjang. Ketiga, sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apakah kamu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Mungkin contohnya gini, makan merupakan kebutuhan dasar manusia, tapi makan steak untuk makan siang tentunya bukan kebutuhan kan, tapi keinginan. Ketika kita sulit membedakan keduanya, maka kita jadi membelanjakan uang secara berlebihan. Namun pertanyaannya gini, emang kita nggak boleh punya pengeluaran yang besar? Ya boleh-boleh aja, yang penting masuk akal. Misalnya gini, dulu ketika penghasilan kamu masih kecil, kamu masih punya waktu untuk merapikan rumah dan sebagainya. Nah, ketika penghasilanmu meningkat, waktu untuk mengerjakan hal tersebut menjadi semakin sedikit. Jadi wajar aja apabila kamu merekrut asisten rumah tangga, supir, dan sebagainya. Atau kamu butuh rumah yang lebih besar karena anakmu bertambah. Pengeluaran yang lebih besar untuk hidup yang lebih nyaman boleh-boleh saja, asalkan kamu mampu. Gunakan ekstra uang yang kamu miliki untuk membeli waktu. Misalnya kamu membayar jasa seseorang untuk memasak, merapikan rumah, menyetir, dan sebagainya. Sehingga kamu punya waktu untuk bisa dihabiskan dengan orang yang dicintai, misalnya pasangan, keluarga, teman, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam lifestyle inflation? Pertama, coba hitung kebutuhan hidupmu. Kamu harus jujur dan tuliskan semua kebutuhan yang perlu kamu belanjakan. Pisahkan dulu dengan keinginan agar kamu bisa mendapat gambaran yang lebih objektif. Kedua, apabila sulit menabung, buatlah otomatis. Mungkin saja kamu tipe orang yang sulit menabung. Nah, coba buat sistem auto debit atau langsung transfer jumlah uang yang sudah kamu alokasikan untuk tabungan atau investasi. Jangan tunggu sisa uang baru ditabung atau diinvestasikan. Gunakan pemikiran terbalik. Tabungan dan investasi merupakan prioritas utama, barulah dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, jangan cepat untuk komitmen jangka panjang. Ketika gaji kamu naik, mungkin saja pengeluaran kamu jadi ikut naik. Kamu pun jadi mulai kepikiran untuk beli rumah atau mobil. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru untuk komitmen hal yang besar, karena biasanya hal besar itu komitmennya bisa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Coba pikir secara matang. Apakah pengeluaran tersebut memang dibutuhkan sekarang atau tidak? Ketika kamu sudah berpikir lebih jernih, biasanya keputusan keuangan kamu jadi lebih baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, gaji besar belum tentu tabungannya banyak. Gaji besar bukan pertanda kalau orang itu punya tabungan yang banyak. Bisa saja pengeluarannya saja yang besar. Mayoritas orang mungkin seringkali terjebak dalam kondisi di mana gaji naik tapi pengeluaran ikut naik. Nah, kondisi ini bisa berdampak buruk pada rencana keuangan jangka panjang. Kedua, terlihat kaya tidak membuat kita kaya beneran. Berusaha terlihat kaya itu tidak ada habisnya. Kita sudah lihat sendiri bagaimana orang yang seringkali disebut sebagai crazy rich berakhir seperti apa. Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makan itu adalah kebutuhan dasar manusia, tapi harus makan steak di siang hari merupakan sebuah keinginan.
Ketika kita tahu bedanya, kita lebih mudah untuk mengalokasikan keuangan dengan lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.